SMA Negeri 1 Lape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-karim Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Kantor Cabang Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang juga Kepala SMA Negeri 1 Lape, yang kami hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Lape, yang juga di Masjid Besar Kecamatan Lape, Bapak Ibu para guru-guru saya semua, guru-guru kita yang sempat hadir pada kesempatan yang mulia ini. Kemudian juga ada Ketua dan Wanita, ya, supaya saya hati-hati nyampaikan nanti. Izin Bu Ketua dan Wanita, para orang-orang tua saya yang saya izin tidak bisa sebut satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 1 November, kita berada di satu hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari Jumat. Jadi di antara hari itu ada yang disebutkan khusus memang oleh Rasul, disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu penghulunya hari. Ini hari yang paling baik, yang paling mulia di antara hari-hari itu. Bukan berarti hari yang lain enggak mulia, bukan berarti waktu-waktu yang lain enggak mulia, karena semua waktu, semua hari adalah milik Allah, dan Allah lah yang jalankan semua. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas undangannya. Saya tadi malam baru balik dari Mataram. 2 hari yang lalu saya dihubungi sama Ibu, saya lupa Ibu Sri ya, kepala sekolah. Kehadiran kita tentu pada hari ini dalam rangka bermuhasabah. Apa arti muhasabah? Kalau bahasa kerennya, muhasabah itu introspeksi. Kita coba menghitung perjalanan kita, perjalanan SMA Negeri 1 Lape yang telah berusia 24 tahun. Kalau manusia dalam kajian psikologi itu usia 24 tahun sudah usia yang sangat matang. 1 tahun di bawah usia Rasul menikah, 4 tahun. Karena kalau dalam usia pernikahan sekarang laki 21 tahun, perempuan 19 tahun, atau kemudian laki 25 tahun, perempuan di bawah itu. Perjalanan 24 tahun bukan lagi perjalanan yang kita sebut sebagai perjalanan yang masih kecil, atau usia yang masih kecil, usia yang masih muda. Jadi sudah sangat matang, untuk tidak kita sebut tua, sudah sangat matang. Tentu apa yang dilakukan selama ini merupakan sesuatu yang patut kita apresiasi secara bersama-sama, terutama oleh para penggagas, oleh para pendiri SMA, oleh Bapak Ibu guru yang menjadi muassis, menjadi pendiri, termasuk oleh Bapak Ibu guru yang sekarang. Saya sering sampaikan di dunia pendidikan, kebetulan basic saya pendidikan, saya guru, saya tarbiyah S1-nya. Sebenarnya kalau kita mau benar-benar membuka diri untuk mengkaji tentang profesi guru, tentang dunia kependidikan secara umum, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kita harus berani katakan dengan penuh percaya diri, tidak ada satu profesi yang lebih mulia daripada guru. Harus berani kita katakan dengan penuh percaya diri, tidak berarti sombong, penuh percaya diri, bahwa tidak ada profesi yang lebih mulia dibanding guru. Artinya bahwa lembaga pendidikan juga adalah lembaga yang teramat mulia. Kenapa? Karena guru melalui lembaga pendidikan akan membentuk karakter bangsa, akan membentuk karakter umat. Maka lagi-lagi saya ingin sampaikan, kalau ingin bangsa ini baik, kalau ingin negara ini baik,
maka tidak ada pilihan lain. Perbaiki dunia pendidikannya, perbaiki lembaga pendidikannya, tingkatkan kualitas gurunya, jaga proses-proses pembelajaran di dalamnya. Karena itu dunia pendidikan. Makanya kenapa kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, guru sebagai profesi yang paling mulia, Sayyidina Ali pernah mengatakan begini, Man 'allamani harfan faqad kuntu 'abdallah. Siapa yang mengajarkan aku satu huruf saja, siapa yang mengajarkan aku satu huruf saja, harfan, faqad kuntu 'abdallah. Faqad, kalau qad dalam ilmu bahasa Arab itu litahqiq, artinya sungguh, dalam banget. Sungguh, faqad kuntu 'abdan, sungguh aku telah menjadi budaknya. Sungguh aku telah menjadi budaknya. Anak-anak santai aja, anak-anak santai. Yang penting jangan ribut. Sarapan pagi barang gitu. Barang siapa yang mengajarkan aku satu huruf saja, saya ulang betul, satu huruf, sungguh aku telah menjadi budaknya. Betapa posisi ilmu, betapa posisi guru menjadi teramat mulia. Sekalipun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering miris kita dengan sikap sebagian orang tua terhadap guru. Dalam agama meletakkan guru pada posisi yang teramat luar biasa. Maka jangan heran dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, kun ma'aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan patahlik. Apa artinya? Kun, jadikan dirimu kun ma'aliman, orang yang mengajar. Arti jadi guru lah kalian, jadi dosen lah kalian, jadi ustadz lah kalian, jadi dia guru lah kalian. Kun aliman, nggak bisa jadi guru, jadi orang yang selalu belajar, selalu belajar. Makanya kenapa Islam menegaskan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai masuk liang lahat. Belajar tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja. Maka sering kita lihat orang yang sudah usia 80 tahun mengejar doktor, orang 90 tahun mengejar doktor. Perintah agama, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Au muta'alliman, itu kedua. Satu, jadi guru kalian. Kalau nggak bisa jadi guru, au muta'alliman, orang yang selalu belajar. Dua. Yang ketiga, au mustami'an, orang yang setia mendengar, selalu mendengar majelis-majelis ilmu, selalu mendengar pengajian, selalu mendengar kajian-kajian ilmu. Ibu, Bapak yang saya muliakan, nggak ada majelis yang lebih mulia selain majelis ilmu. Jangan samakan dengan majelis mahdumi. Ya, saya terpancing oleh pengantarnya Pak KCT. Kalau kita belajar ilmu seperti ini, hadir di majelis ilmu, seyakin-yakinnya kita orang beriman, malaikat Allah hadir. Tidak cuma kita, malaikat Allah hadir di majelis ilmu. Mulia sekali. Maka jangan malas ke pengajian, jangan malas mendengarkan ustaz, jangan malas mendengarkan kiai, mendengarkan tuan guru, mendengarkan dia guru kalau bagus bawah kita, mendengarkan guru-guru kita. Hadir malaikat di sini. Selalu mendengar. Sebentar ya pas hati yang arodi kan. Yang ketiga, apa yang keempat? Al-muhibban, orang yang cinta kepada siapa? Cinta kepada guru, cinta kepada orang yang belajar. Maka sedekah kepada penuntut ilmu itu sangat baik. Makanya kenapa orang yang menuntut ilmu itu masuk dalam kategori fisabut, ilmu sabil, merantau dari ilmu sabil, berhak mendapatkan zakat. Jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Jadi orang alim dan bisa, dan mau benci kepada guru, benci kepada orang yang belajar. Itu yang kelima itu. Benci kepada orang yang mendengar majelis ilmu, benci kepada orang yang mendengar, yang cinta kepada majelis ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada yang belajar. Wala takun khamisin. Jangan jadi yang kelima. Kenapa? Patah lirik, kalian akan hancur. Maka mari kita jaga proses pembelajaran yang telah terbangun selama ini dalam rangka pembangunan karakter bangsa, karakter anak-anak kita pelihara dengan baik. Percaya saja, yakin saja, setiap ibu mengajar itu mengalir ibadahnya, mengalir amalnya. Itulah kenapa kita bilang tidak ada profesi yang lebih mulia selain guru. Setiap kita ngajar, katakan ada 900 peserta didik,
hampir 1000, kurang sedikit sama SMA 1. Saya komite di SMA 1. 900 yang kita ajarkan, yang 900 ngajar lagi ke temannya nanti, 900 ngajar lagi ke temannya, 900 ngajar lagi ke temannya, ngajar, sampaikan. Satu saja yang disampaikan, itu jariah yang tidak akan pernah putus. Amal jariah yang tidak akan pernah putus. Maka sering saya bersuara, kalau sudah jadi guru, besok pensiun ini jadi caleg. Aman. Dosa berpikir pensiun ini jadi caleg. Mulia jadi guru, mulia banget. Surga. Nggak akan terputus amalnya, coba nggak terputus. Maka nggak kebayang saya orang yang pada level ulama. Subhanallah. Amalnya seperti apa? Maka wajar Rasul mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Subhanallah. Pewaris Nabi. Rasul atau Nabi, ulama, pewaris pada Nabi. Makanya kenapa kemudian wajib kita menghargai, menghormati, takzim kepada para ulama, kepada orang-orang alim soleh itu, pewaris Nabi. Nah termasuk Bapak Ibu yang mencetak ulama nanti, yang mencetak ulama, yang mencetak ustaz. Saya bisa ngomong, dari mana bisa ngomong, semua kita bisa ngomong karena guru. Tinggal perbaiki batinnya. Jangan telat jadi 13 ngomong. Udah, lihat rumah tadi 13 itu. Perbaiki batinnya. Saya masakan batin. Subhanallah, apa yang sebenarnya. Nah, yang terakhir, mari kaitannya dengan 24 tahun perjalanan kita, tentu banyak hal yang telah diperbuat. Banyak sekali saya tahu prestasi SMA Al-Hadi. Di samping itu pasti ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki. Izin saya sampaikan, sepanjang jalan tadi saya ketemu, bukan saya ketemu, saya beriringan dengan anak-anak kita. Satu pun nggak ada yang pakai helm, sederhana. Satu pun nggak ada yang pakai helm. Itu pendidikan karakter. Saya yakin Bapak Ibu Guru sudah menyampaikan itu. Maka jangan berpikir yang lain terlalu tinggi. Bentuk karakter anak ini. Karakter apa? Karakter disiplin. Islam sangat menekankan kedisiplinan. Nggak ada agama seperti Islam yang begitu menekankan kedisiplinan. Segala hal diatur dalam Islam. Waktu apalagi, maka alhamdulillah saya orang yang paling tepat waktu. Nggak pernah bergeser. Kenapa? Penting sekalipun sepuluh kecelakaan pengolah, siapa yang rugi? Anak-anak, orang tua. Nggak suk-suk, nggak suk-suk. Pasti dia kalau tabrakan. Makanya kenapa? Nggak boleh menyerah kita. Jangan hanya menunggu datang polisi kasih pembunuhan sekali bulan, kasih pembunuhan 2 kali sebulan. Nggak boleh nyerah Bapak Ibu, nggak boleh nyerah. Usia-usia anak-anak kita, usia-usia transisi, masa-masa transisi, kalau orang pernah dalam psikologi perkembangan, kalau orang terbiak pernah dalam psikologi perkembangan, jangan boleh menyerah kita. Belum, mesti banyak yang harus kita perbaiki, mulai dari kedisiplinan mereka menjaga diri, kedisiplinan mereka menjaga kebersihan. Islam Bapak Ibu, coba kita lihat bab fikih, kitab fikih, seluruh kitab fikih itu selalu bab pertama al-babul awal bagi taharah, bab tentang kesucian, tentang kebersihan. Bab pertama, baru bicara bab kedua al-babul tsani babus shalah. Bab ketiga al-babul tsalis babul zakat, babul syiyam, babul zakat, babul haji, babul jinayah, babul segala macam. Terakhir, tapi bab pertama yang dikaji, bab pertama bab tentang kebersihan, tentang kesucian. Betapa Islam menekankan kebersihan. Sampai kuku diperhatikan dalam Islam. Satu di antaranya memotong kuku. Maka sering kita sampaikan, tidak ada kepentingan kita memelihara kuku. Bahkan itu bisa jadi penghalang tembusnya air wudhu ketika sholat. Betakin dari kuku pisah. Kebayang nggak? Jual pecah. Jual pecah. Jual pelu, udah jauh butuh pisang kuku.
Kira-kira mikirnya itu beri kembali bisa itu. Allah subhanallah, mana semua orang sadar. Jadi Islam sampai kuku diatur, jenggot diatur, kumis diatur, syarif. Makanya kenapa syarif itu sumpah itu yang umum nah sampai gunung kumis yang baik kita nggak teratur kumisnya. Rambut bulu ketiak diatur. Nggak ini dia. Nah sampai harus barang berjemah, pasir dengan pendek. Ya ini ajaran Islam kita sederhana. Belum bicara yang lain kita paling dasar. Jangan sampai orang Islam balik badannya dan kepala sampai orang Islam balik mulutnya. Semua diperhatikan oleh Islam dari hal yang paling dasar. Maka saya bilang bab fikih itu kita pakai selalu bab pertamanya bab taharah. Baru sholat, baru puasa, baru zakat, pertama kebersihan. Maka apalagi jika saya masa kita terjadi pada diri masa pelambari mengikat kalau kudu usia itu kan ada titik 2 bulan kali keban mau bertemu sikat apa mulai desa kuning isip sapari dengan Insya Allah boleh dengan terus kuning jadi untuk mau kelas kuning dia mana lagi itu terus kuning kepala kuning kulit ini kuning jadi itu Masya Allah kowa mana lo baru kowa apa anak isip begitu maka hal-hal seperti ini tanamkan kepada anak-anak kita karakter. Kan sekarang kita sedang berbicara tentang pendidikan karakter. Bagaimana pendidikan karakter? Kedisiplinan. Tekan mereka, ajar mereka tentang kebersihan, latih mereka tentang kedisiplinan. Latih, harus dipaksa. Maksa. Belum yang lain-lain. Karena kalau kita bicara masalah kedisiplinan, semua aspek kehidupan kita. Disiplin ibadahnya. Anak-anak semua, angkat tangan. Siapa yang masih suka bolong sholatnya? Jujur. Alhamdulillah, jujur semua. Mari latih dirinya, disiplinkan dirinya untuk tidak lagi meninggalkan sholat. Latih. Ini kedisiplinan. Dan kita muhasabah ini. 24 tahun perjalanan kita, sudah berapa hal yang telah kita lakukan, apa prestasi yang kita lakukan, lalu apa kekurangan yang harus kita perbaiki. Kata Rasul, habis terakhir saya sampaikan, kata Rasul, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang beruntung. Beruntung kita. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa marghubun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa marghubun, itu orang rugi juga. Sama saja sudah rugi. Sama sudah rugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih buruk syarran min amsihi dari hari kemarin, wa huwa mal'un, terlaknat kata Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka anak-anak semua, Bapak Ibu semua yang saya cintai, yang saya muliakan, mari kita evaluasi. Kita boleh berbangga, wajar berbangga dengan prestasi kita, apapun itu. Prestasi akademik kita, ada yang juara satu sains, ada yang juara satu olimpiade, ada yang juara satu segala macam. Tapi jangan lupa evaluasi di mana kekurangan kita. Nggak ada manusia sempurna, nggak ada satu gerakan apapun yang sifatnya sempurna. Selalu kita isi dengan evaluasi, dan evaluasi. Itulah makna dari ulang tahun yang kita gelar. Itulah makna dari kegiatan ulang tahun yang kita gelar. Sekalipun sederhana, tapi saya kira ini sangat bermakna. Sangat bermakna. Tidak ada satu aktivitas positif pun yang tidak bermakna, garis bawahi. Tidak ada satu aktivitas apapun yang positif yang tidak bermakna. Tadi sudah diawali dengan Allah. Apa kata Allah dalam hadis kursinya? Ana jalisu man yakarani. Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir. Aku duduk bersama orang-orang yang mengingatku. Itu jalisu. Itu sekat mubalaghah karena lebih tahu. Dalam banget. Duduk lokal dalam itu. Benar-benar hadir Allah
di mana kita ingat Allah. Maka tentu nggak mungkin sama majelis zikir, majelis ilmu dengan majelis lain yang kita nggak mungkin mengingat Allah di dalamnya. Makanya yang paling langsung menekan tugas kita semua bagi berbagai masalah yang terjadi pada anak-anak kita hari ini, pergaulan bebas, narkoba, miras, segala macam, judi, jangan serahkan kepada Kapolsek saja, jangan serahkan kepada kami saja. Tugas bersama kita, terutama dari orang tua, jauhkan anak-anak kita dari judi, jauhkan anak-anak kita dari miras, jauhkan anak-anak kita dari narkoba. Kalau sampai mereka terjerat kasus narkoba, maka selesai kehidupannya, selesai. Percuma pembangunan apapun, mau bangun gedung apapun, mau bangun apapun yang sifatnya fisik material, kalau mentalitas anak bangsa hancur, kalau mentalitas anak bangsa rusak, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Tapi ibu-ibu jangan pernah putus asa, jangan pernah putus asa. Selalu mohon perlindungan kepada Allah, mohon kekuatan kepada Allah, yakin profesinya mulia. Mohon kekuatan kepada Allah. Begitu ada masalah sedikit, cepat mohon kekuatan kepada Allah, karena setan selalu datang membawa. Bagi rajin-rajinnya ngajar, lagi semangat mau ngajar, datang musikan, hebat lalu, nggak usah pergi. Mohon kepada Allah. Tidak ada tempat bersandar yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya berikan. Selamat buat SMA Negeri 1 Rabu atas usianya yang ke-24 tahun. Mari jaga kekompakannya semua, jaga kebersamaannya, niatkan selalu yang kita lakukan, niatkan selalu apapun yang kita lakukan limarudhatillah, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh punya profesi macam-macam, ada yang jadi guru, ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi tukang ojek, bahkan ada yang menjadi buruh tani, ada yang menjadi pedagang. Semua letakkan pada posisi limarudhatillah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridha, selesai. Jangan cari pahala. Pahala itu nomor 2 pasukan. Itu bagi orang baru belajar mau cari pahala. Tapi yang pertama, limarudhatillah, gapai ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, insya Allah selesai kehidupan kita. Kalau Allah sudah ridha, kejar ridhonya Allah. Bagaimana? Bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan baik, dengan jujur, jaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, titipan saya buat anak-anak semua, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Tidak ada bacaan terbaik selain Al-Quran. Tambah dengan salawat, dan insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tantangan kita luar biasa. 200 yang sholat istisqa, tantangan kita luar biasa. 200 yang sholat istisqa, tapi yang menolak 10.000 orang. Bagaimana cara menolaknya? Menolak dengan narkoba, menolak dengan miras, menolak dengan judi. 1.000 yang baca Quran, 200.000 yang menolak. Tapi jangan menyerah. Rasul ada doa khusus, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada hamba-hamba, berikan petunjuk pada kaumku fa innahum la ya'lamun. Tugas kita semua, jangan pernah putus asa. Saya kira demikian, terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang fasih dan berkenan. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.